Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA, SMK, dan MA Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia, khusus Ananda siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam. Kemudian salam pada Nabi kita Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Siswa-siswi sekalian, adapun pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kelas 11 bab 4 tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang akan kita bahas adalah sifat-sifat Rasul. Di pembahasan yang lalu kita sudah membicarakan tentang tugas Rasul secara umum dan secara khusus. Pada kesempatan ini sifat-sifat Rasul, agar kalian mengikuti pembahasan ini sampai tuntas sehingga mengerti dan paham maksud dari materi ini. Rasulullah dalam mengemban amanah risalah dari Allah memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama, para Rasul itu mereka adalah manusia. Jadi bagaimanapun juga kehebatan Rasul itu dengan mukjizat, hakikatnya mereka adalah manusia biasa. Karena Allah menyatakan dalam surat 17, surat 18 ya, ayat 10, Qul innama ana basarun mislukum. Ya Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada manusia itu, sesungguhnya kamu adalah manusia biasa. Yuha ilayya, hanya diberikan wahyu. Mendapat wahyu dari Allah SWT. Ini Rasul. Mereka sebagaimana manusia, yaitu perlu makan, perlu minum, berkeluarga, bahkan ditimpa sakit, ya, kemudian juga merasakan sehat, ya, layak sebagai manusia. Mengapa para Rasul dari golongan manusia dan bukan dari golongan malaikat? Ada sebabnya. Nah, malaikat tidak berjalan di muka bumi dengan tenang seperti manusia. Sebab mereka diciptakan bukan untuk menghuni bumi. Di malaikat, kalaupun diturunkan ke dunia ini, sebagaimana Nabi Muhammad menerima kedatangan malaikat Jibril, itu dengan sosok yang sebenarnya, yaitu kakinya di bumi, kemudian sayapnya menjulang ke langit. Artinya, tidak bisalah manusia untuk mencontoh malaikat. Kemudian malaikat apabila turun ke bumi harus berbentuk manusia. Setelah itu manusia tidak bisa membedakan antara malaikat dan manusia biasa. Jadi malaikat juga pernah datang kepada Rasulullah sebagaimana ya meniru manusia. Ya. Dan ketika itulah sulit untuk bedakan ini malaikat atau manusia. Kemudian, seandainya Rasul itu malaikat dan bukan manusia, hal itu tidak dapat diutus hanya untuk menyampaikan. Tetapi ia tinggal bersama manusia untuk mendidik dan menuntun mereka. Menjadi teladan bagi manusia. Jadi kalau anda kata malaikat itu pun diutus Allah di bumi ini sebagai Rasul, itu tidak bisa. Karena dia harus menuntun manusia yang mengikuti jiwa manusia. Sedangkan malaikat, dia tidak memiliki nafsu, keinginan-keinginan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, dan tidak punya ambisi apapun juga. Itu malaikat. Tidak bisa kita untuk mencontohnya. Atau sebaliknya, kalau anda kata Allah mengirim jin sebagai Rasul yang membimbing manusia, tidak akan mampu. Tidak akan cocok. Jadi, manusia ini harus dibimbing oleh Rasul juga yang dari manusia.
yaitu para nabi dan rasul itu adalah manusia semuanya. Ini sifat sifat dari para rasul itu, mereka adalah manusia biasa. Kemudian yang kedua, para nabi dan rasul itu mereka maksum, terjaga dari kesalahan, apalagi dosa dan maksiat. Jadi kalau ada kekeliruan, kejanggalan, itu ditegur oleh Allah, tapi tak ada rasul itu melakukan dosa dan maksiat. Ya, semua aktivitas yang dilakukan adalah merupakan teladan yang mencontoh, yang mencontohkan ke tengah masyarakat dia adalah orang yang luar biasa. Kalau ada kata rasul dan para nabi melakukan dosa dan maksiat, tentu tidak akan mau orang untuk mencontohnya. Semua rasul adalah maksum, tidak pernah bersalah dalam menyampaikan risalah dari Allah. Yang dimaksud dengan maksum adalah bahwa mereka tidak meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan hal-hal yang haram, dan tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini para nabi dan rasul. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa para nabi dan rasul tersebut melakukan kesalahan yang berhubungan dengan ijtihadiyah. Itu pendapat pribadinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan wahyu. Seperti cemburutnya Rasulullah ketika datang Abdullah bin Maktum yang menanyakan Islam kepada beliau. Jadi ketika itu Rasul sedang duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy terkenal menyampaikan keislaman dengan maksud, andai kata tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, maka Islam akan jaya dengan segera. Tapi ketika itu datanglah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Maktum, orang yang buta, jalan tersiok-siok, dia memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Maka ketika itu Rasul menampakkan sikap yang tidak enak, mukanya cemburut. Maka turunlah firman Allah, yaitu dalam surah Abasa. Artinya tidak boleh memperlakukan Abdullah bin Maktum dengan demikian. Ini teguran Allah kepada Rasulullah, karena dia ingin masuk Islam, membersihkan dirinya ya sebagai seorang Muslim. Sedangkan orang-orang kafir dan tokoh-tokoh yang dianggap masuk Islam itu kata Allah, kalaupun mereka tidak beriman, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, kata Allah. Itu. Atau ijtihad Rasulullah dalam strategi perang Badar dan perang Khandaq, serta tentang tawanan perang Badar. Jadi ketika perang Khandaq, ya, seorang sahabat Rasulullah menyarankan agar membuat parit, ya, untuk sebagai pertahanan. Atau ketika tentang tawanan perang Badar, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena itu sahabat kita juga di Mekah dahulu, sama-sama ada hubungan keluarga, maka kita lepaskan sajalah, tidak perlu ditawan. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, mereka tetap ditawan, tapi diberikan tugas yang bisa mengajarkan untuk menulis, ajarkan. Yang bisa untuk mengajarkan membaca, ajarkan. Setelah itu mereka dibebaskan. Maka Rasul menerima pendapat para sahabat tersebut. Yang ketiga, Rasul itu sebagai suri tauladan, contoh dalam kehidupan. Allah mengutus Rasulnya dari manusia pilihan yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Bisa dijadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, tingkah lakunya, perkataan dan perbuatannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang baik bagimu. Ini firman Allah. Atau Rasul juga mengatakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Dan banyak teladan yang diberikan Rasulullah, di antaranya teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan agama Allah. Teladan dalam ketabahan dan keteguhan memegang prinsip ketika beliau ditawari dunia dan isinya oleh kafir Quraisy. Rasul tidak mau, ya, karena ini hal yang pokok, ya. Walaupun diberikan jabatan, ya, diberikan harta, diberikan
istri, ya, maka untuk meninggalkan dakwah ini Rasul tidak mau. Kemudian teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan muslim, itu ukhuwah Islamnya, dan teladan dalam setiap akhlak moral yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Adapun sifat khusus Nabi yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi Rasul itu tidak pernah menyembunyikan informasi apapun berkaitan dengan agama Allah. Kemudian siddiq, Rasul itu memiliki sifat yaitu siddiq, jujur, amanah. Bahkan ini teruji ketika beliau masih remaja, sehingga diberi gelar dengan Al-Amin. Kemudian yang ketiga, Rasul itu amanah. Dia memegang, ya, apapun juga yang diamanatkan kepadanya. Kemudian fatonah, Rasul itu cerdas, ya, karena dia langsung dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi sekalian, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan materi ini akan membantu kalian, ya, untuk lebih jelas memahami tentang sifat-sifat Rasul, ya. Di samping sebagai materi pendidikan agama, juga ini sebagai bekal untuk dunia sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dukung terus channel dakwah dan pendidikan Mukhlis Dendros dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.